jalan raya, dia dari tengah. Kamu yakin? Jalan dari tengah itu mengganggu lalu lintas? Itu satu keyakinan ya. Karena bukan karena peraturan, makanya kamu tidak jalan dari tengah ya. Karena kamu satu yakin akan mengganggu lalu lintas. Ada keyakinan lain kalau kamu jalan dari tengah. Ingat, sini keyakinan bukan karena peraturan. Nanti pelan-pelan Bapak jelaskan. Yang kamu yakini pasti, ya, keyakinan itu sudah pasti. Kalau kita jalan di tengah, kita pasti yakin akan terganggu lalu lintas. Ada keyakinan yang lain. Kalau kamu jalannya dari tengah, gitu, apalagi jalan tol, kamu jalannya di tengah. Maka coba, bakal celaka, bakal ditabrak, yakin. Nah sekarang, jika kamu misalnya sudah yakin, kalau kamu berjalan di tengah jalan raya, yang pertama adalah akan mengganggu lalu lintas. Keyakinan yang kedua adalah akan ditabrak. Kalau disuruh kamu jalan tengah raya, mau nggak? Kamu tidak jalan di tengah jalan raya itu karena keinginanmu sendiri atau karena disuruh atau karena ada larangan? Temukan satu kata. Jadi dia satu kata seperti tadi harga. Di dalam keras satu keyakinan yang harus kita yakini seperti tadi. Keyakinan apa yang bisa kamu diskusikan nanti? Bapak tidak minta banyak-banyak, cukup satu keyakinan saja. Oke, ini boleh berlima bang, nggak apa-apa. Yuk gabung. Berseragam rapi, tuliskan di situ untuk selanjutnya terlihat seperti dua kategori. Di sebelahnya lagi tidak terlihat seperti dua kategori, paling sedikit tiga. Ya, banyaknya tiga ya. Cukup. Iya aja sih. Satu. Keyakinan kami ketika menghargai guru yaitu terlihat seperti mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan di depan, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru, sopan ketika berbicara dengan guru. Yang tidak terlihat seperti asik berbicara sendiri ketika guru sedang menjelaskan di depan, keluar masuk di saat jam pelajaran berlangsung, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak sopan dalam berbicara kepada guru. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Luar biasa. Oke, kelompok mana lagi? Keyakinan kami mengenai disiplin yaitu terlihat seperti berkomitmen, memiliki tujuan, bersikap tegas, fokus pada masa depan, selalu taat pada aturan. Tidak terlihat seperti selalu bolos, tidak memikirkan tujuan di masa depan, tidak memiliki tuntunan atau pedoman dalam hidup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Anggap aja kelompok 6 ya. Kelompok berapa? Oke. Gak apa-apa, yang penting keyakinan berdua ya. Sip. Saling menolong orang yang lagi susah, menolong orang yang kena musibah. Terlihat gitu? Nah, tidak terlihatnya bagaimana?
Ini. Tidak terlihatnya bagaimana bang? Kalau ini jelas. Oh belum siap berarti. Ois, apa-apa. Kita hargai itu ya. Tepuk tangan untuk ketua Kelompok 10. Yang ketiga ini menghargai bahagia visioner. Kita harus yakin apa yang kita tuntut di sekolah, apa yang kita cita-citakan pasti kita dapat. Yakin? Yakin. Belum semua. Datang ke sekolah beberapa tahun ini ya. Mulai kelas 1 SD sampai kelas 11 tahun. 11 tahun ya. Setelah 11 tahun kamu sudah sekolah. Nah, dari pemahaman tentang keyakinan yang barusan, apa yang bisa kamu ceritakan dalam posisimu sebagai seorang murid? Lebih? Sehingga lebih percaya diri. Sekarang lebih percaya diri ya. Setelah memiliki keyakinan lebih percaya diri. Oke? Yang lain? Boleh tunjuk tangan? Suaranya. Dari kecil aku bakalan tamat SMK, bakalan membuktikan sama orang tua kalau aku bisa sukses, walaupun sekarang detik ini orang tua sempat meremehkan keraguan anak sendiri. Pokoknya aku bakalan membuktikan, aku yakin kalau sekolah itu bakalan bisa buat aku sukses meskipun ya orang tua tersebut Luar biasa. Kenapa sampai kamu tunjang adikmu anak SMP? Gara-gara mamanya ini juga baik pak, kebetulan sama aku. Yang anak baru begini. Sekarang kelas 9 SMP ini pertamanya menunjang kelas 7. Ditumbui kepalanya pak. Ditumbui SMP ini yang kelas 7. Gitu. Nah, terus kamu langsung ikutan untuk mengajar yang menunjang ini. Udah kayak kelas 7, Iya. kelas 3. Karena kamu merasa membela di kelas 9. Kelas 9. Nah, kenapa? 9 lah. Kelas 9 yang menunjang. Yang kamu bela kelas 7. Kelas 7 kenapa kau bela? Oke, Bapak bisa terima itu. Itu hal yang bagus untuk membela kawan yang memang baik. Tetapi caranya tidak harus memukul orang yang memukul dia kan itu. Cukup gak kira-kira kalau kamu menasihati yang itu? Seandainya kamu melakukan itu, terjadi gak permasalahan seperti ini? Itu bagus, Bapak setuju. Saya juga kalau adik saya atau kawan saya ditunjang orang, dia itu baik, mamanya baik sama saya akan bela. Tapi caranya bukan dengan menghajar, ya. Nah setelah kamu hajar dia, gimana perasaanmu sekarang? Senang nggak kamu? Enggak kan? Nyesal, betul nyesal. Nah berarti masih jiwa pelajarmu masih ada. Oke, sekarang sudah nyesal ya. Betul kamu menyesal. Berarti apa yang kamu lakukan itu dengan menunjang kawan yang menunjang kawan itu sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, oke, Bapak terima itu. Ya, tapi lain lagi Bapak harap kalau ada kejadian seperti itu dipakai dulu hatinya. Karena kalau tunjang lagi permasalahan bukan selesai. Ya. Oke, nah masalahnya dengan kamu apa lagi? Yang kelas 9 itu kawanmu lagi? Enggak. Kelas 9. Yang 9 yang ditunjang dia, jadi berantai. Tujuanmu mengeroyok dia kenapa? Kenapa? Yang kelas 9 itu kawanmu? Kenapa kawanmu itu? Diajaknya kelas 7 ini kawan punya tumpuk pak. Ini Ya. dari mana sih ini kawan ini? Tujuan pemilik bilang dia. Oh, begitu. Dijual beli. Berarti memang dalam hatimu mau udah mau mengeroyok juga begitu ya? Bukan pak. Aku tinggalin sampai sekarang ini masih pak. Udah sekarang pak. Oh, kamu emosi? Iya pak. Berarti setelah emosi malah melawan gitu ya? Orang itu. Ya, siapa juga yang emosi itu pasti melawan ya. Cuma kemarin Pak JS kepala sekolah sudah mengatakan bahwasanya Pak kita harus bisa benar. Kalau misalnya setelah terjadi hal seperti ini, sekarang yang kalian rasakan apa? Masalah nggak? Kalau saya dipanggil sekolah lagi orang tua kalian, itu yang kalian inginkan? Yakin? Atau kita panggil lagi orang tuanya? Enggak kan? Bapak sampaikan, kami senang kalian ikut ada kegiatan karate, kupu segala macam di sana. Di sini dulu HP-nya ya. Bukan begitu Di sini. caranya. Mantap
Daftarkan nanti ke Pak apa? Ke Pak Sapriandi. Pak, kami mau ikut. Ayo lomba karate antar sekolah. Baru itu. Mantap, tempatnya. Ada tempatnya. Kalau ini apa? Ya kan Bermanfaat dia. Resmi. Macam tempat si Jaka kan, Jaka Saragi. TBI terkenal, anak-anaknya tawuran. Oh. Gimana perasaan kalian? Wah, Memalukan. terkenal, anaknya juara 1 lomba karate di Kecamatan Bandar. Gimana rasanya? Ditambahi lagi uang apanya? Uang minumnya. minum. Nah, lanjutkan itu karatemu, tapi jangan seperti itu pengaplikasiannya ya. Oke? Ya, saya bangga sama kamu punya, tapi jangan kepada teman-temannya dong dibuat ya. Apalagi sampai antar kampung. Jangan, antar kampung boleh. Lomba 17 Agustus karate Iya. antar kampung baru Boleh. mantap. Boleh saja Pak semalam sama si Aril. Hah? Sama si Aril Paradis Mama terus udah bisa ikut. Ada di mana tuh? Yang Paradis malam Pak. Kan Aril Kamu nggak mau, bapak tawarinnya semua. Ah, di sini tempat empas. situ kiannya baru kita viralkan. 17 Agustus kita bikin ya itu, Pak Andi ada jurinya. Oke, yang 3 orang yang bagian-bagian viral ini kalian ini sebetulnya bisa dibilang ini sebetulnya dalang yang paling Bahaya ya. Kamu kirim, kamu rekam tujuanmu apa? Bikin video-video aja. Begitu, kamu senang melihat orang berantem? Nggak senang Pak. Loh, Cuma nengok aja Pak. karena apa kamu tengok-tengok? Karena senang kan? Iya. Senang ya. Orang ini mau menyelesaikan masalah. Ya, jujur aja, ngapain? Kenapa kau video kan? Untuk apa kian itu niatmu? Setiap orang melakukan satu tindakan pasti punya tujuan. Untuk apa kian kau video kan itu? Cuman mau ber- Seru-seruan gitu. mau seru-seruan, cuma video aja Pak. Ya, Cuma tujuanmu itu untuk aja. apa? Tujuanmu untuk menyebarkan. Iya. Nggak ada. Terbukti, kamu bilang tidak ada, tapi kamu kirim. Ini Pak. Cuma sama ini aja. Iya, tujuannya kamu rekam. Riki itu harus kau bilang lah. Kalau ada lagi yang berantem ketepatan kau di situ, apa tindakan yang kau buat? Hah? Arina. Dia bisa pakai apa? Melerai gitu. Tanggung jawab kata-katamu itu ya. Ini termasuk yang lain-lain juga begitu. Yakin. Jangan hanya saat selesai, asal keluar dari ruangan ini kamu bilang yakin. Harus betul-betul yakin dari hatimu. Ini yang 2, yang lu bilang kawan. Nah, itu yang lu bilang kawan. Kira-kira tindakan yang sebaiknya kau lakukan dari hal yang kamu lakukan kemarin itu ke depannya seperti apa? Membela secara langsung yang menunjang itu bagus atau tidak? Ah, jadi kira-kira ke depan jika terjadi seperti itu tindakan seperti apa yang sebaiknya kau lakukan? Kalau sekolah lapor ke guru. Kalau di apa? Di luar sekolah. Lapor ke luar guru atau ke masyarakat di situ, gitu ya. Jangan ikut-ikutan meramaikan. Ini bagus kalau menjawab sebetulnya. Kasihan. Tapi melakukannya enggak. Tapi bagus lah, itu sudah satu modal itu, Pak. Ya. Mana mau kau shooting ke depan? Yang perlu kau shooting ini yang mana? Shooting ini kan kau shooting mencemarkan nama baik sekolah. Ada lagi, shootingmu tadi itu mencemarkan nama baik sekolah itu. Nah, coba. Kamu nggak tahu nggak konsekuensi dari apa hal yang kamu rekam itu? Tahu artinya konsekuensi, akibat. Apa akibat yang saya kau rekam itu? Kalau Pak tanya sama Pak Dulu, Pak Dulu sangat soleh. Jadi teknologi itu bagus. Bagus. Dan sangat berbahaya. Ya. Paham ya? Oke, mungkin Pak, udah dari saya. Iya. Udah anak-anak sudah paham konsekuensi dari apa yang kita buat dan solusinya juga ada ya. Jadi solusi kalau ada seperti itu nanti bukan malah berbeda itu bagus, tapi berbeda dengan cara-cara yang bijak, yang baik. Pak Le. Oke. Oi. Baik, makasih Pak Siraib.
kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini guna melaksanakan seminar sekolah dengan judul budaya positif. Untuk Bapak Kepala Sekolah, saya mohon untuk diberikan kata-kata terlebih dahulu untuk pendahuluan Pak ya. Terima kasih waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada protokol asli seluruh Dewan Guru di SMK maupun SMP di Wilayah Bandar yang berhadir di kantor ini untuk mengikuti acara seminar sekolah budaya positif yang diwakilkan oleh calon guru penggerak kita yang dulu dari Fakultas Rakyat SPD. Untuk selanjutnya yaitu tentang penyampaian materi kepada Bapak Sirait. Kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, judul seminar sekolah kita pada hari ini adalah budaya mulia, yang mana Allah berkatul shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, budaya, selalu kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di sini. Tentu saja kita sebagai aslinya budaya positif yang kita sampaikan hari ini adalah antara lain kita coba menyimak satu tayangan berikut ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang tercermin di dalam narasi atau cerita yang disampaikan. Sir, आपके लिए उस पर काफी इंतजार किया है सर। ये चल मेहमान जाके क्या हुआ? जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे कौन तुझको पार देगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah kita saksikan film pendek India. Nilai yang bisa kita pelajari dari itu dalam sebuah usaha harus dibuktikan dengan aksi yang nyata. Dari video pendek yang saya pahami dari video tersebut adalah untuk melakukan suatu kebaikan itu pertama harus dimulai oleh seorang dulu, kemudian dicontoh oleh yang lain. Untuk melakukan suatu kebaikan, usaha. Semua bermain di situ, cuma anak sekolah tanya anak itu. Yang lainnya itu kan tidak pakai sekolah. Artinya di dunia pendidikan inilah kita bisa membuktikan inilah yang benar. Maka tunjukkan anak itu, mari kita sama perlunya pendidikan itu. Karena cuma dia yang pakai di sekolah tadi di situ. Yang lainnya kan orang biasa. Anak-anak yang lain pun dari di situ tidak pakai dinas. Artinya itulah perlunya dunia pendidikan. Tunjukkan di situ. Kita bisa jadi contoh kepada mereka itu. Kasih tahu di anak kesulitan, mari kita bekerjasama memecahkan masalah itu. Dan demikian Pak Rey. Terima kasih. Harus diselesaikan. Banyak itu tantangan itu harus dihadapi. Maka tanpa menunggu orang lain harus bergerak dari hati sendiri. Demikian juga Bapak dan Ibu.
bagaimana kondisi kita pada hari ini. Tadi pertama sekali sudah kita lihat bahwasanya sudah ada rangkaian beberapa refleksi portofolio kita di dokumen saya. Cuma kebetulan nanti akan kita share melalui yang grup. Itulah keadaan kita di SMK kita ini. Mau seperti apa sekolah kita ini, mau seperti apa kita ini. Adakah kita yang mau mulai untuk lebih baik lagi? Jika seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, harus ada dulu satu orang. Mudah-mudahan nanti akan ada orang itu di antara kita dan yang lain akan baik. Bapak dan Ibu, capaian yang kita harapkan dari seminar kali ini adalah mampu melakukan perubahan seperti anak kecil tadi. Tanpa si anak kecil, barangkali orang akan takut kena hujan, orang akan takut menggeser. Kalau kita lihat dari fisik seorang anak kecil yang hanya sendiri, tidak akan mungkin dia mampu menggeser kayu sebesar itu. Tapi keyakinan dia bahwasanya dia bisa menggerakkan hati orang ternyata. Jadi demikian Bapak Ibu, melalui seminar ini mudah-mudahan kita bisa mencapai melakukan perubahan budaya positif di lingkungan sekolah kita secara intrinsik, jadi dari dalam Bapak dan Ibu. Jadi sedikit tadi saya akan yang sampaikan oleh Pak Andri, bukan karena orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Sehingga satu-satu yang disampaikan Pak Andri tadi mudah-mudahan tumbuh di antara kita. Yang kedua adalah mempersiapkan diri sebagai pendidik dalam penerapan IKM dan sekolah penggerak, karena memang lagi seksi sekali kita ini Bapak dan Ibu. Sebuah sekolah diukur dan dinilai oleh pemerintah dari bagaimana sekolah itu memposisikan dirinya dan bagaimana struktur dan komposisi guru di sekolah tersebut. Bapak dan Ibu, satu lagi capaian kita adalah mempersiapkan ekosistem sekolah dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka menuju sekolah dan guru penggerak. Seperti yang disampaikan harapan Pak Kepala Sekolah tadi, mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak, kita juga menjadi guru-guru penggerak yang akan menyusun rekan-rekan. Bapak dan Ibu, kita coba membuat suatu keyakinan kelas dalam hal ini. Misalkan tadi kita sama-sama yakin bahwasanya hormat, bahagia, visioner, silakan kita jabarkan dalam hati kita masing-masing dengan keyakinan hormat kepada diri sendiri, hormat kepada orang lain, bahagia kepada diri sendiri akan bisa membahagiakan orang lain, visioner memiliki cita-cita, ini akan menjadi keyakinan kita untuk mencapai apa yang kita ingin wujudkan Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kita adalah hormat, bahagia, visioner pada pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya akan menebak dulu, kita bermain sedikit Bapak dan Ibu, ya, dengan menggunakan logika angka di sini. Saya mungkin belum pernah melihat secara langsung tanggal lahir Bapak dan Ibu, dan juga nomor telepon juga saya tidak bisa duga. Melalui sebuah ice cream atau permainan ini, saya akan mencoba menebak umur dan nomor telepon dari Bapak dan Ibu. Silakan kita mulai permainannya Bapak dan Ibu. Silakan masing-masing mengingat nomor angka terakhir dari nomor handphone Bapak dan Ibu. Boleh disimpan dalam bulan, satu angka terakhir saja. Sudah? Nggak usah disebutkan Bapak. Nggak usah disebutkan. Ya, nomor terakhir, digit terakhir angka handphone Bapak dan Ibu. Ya, sudah? Sudah diingat dan perlu dicatat juga nggak apa-apa. Karena kalau Pak Leo ini gampang ini, karena beliau juga matematika. Oke, angka terakhir tersebut silakan dikalikan 2 Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia misalnya 1, ya, satu angka terakhir saja. Ya, satu angka terakhir kalau misalnya itu 2 kalikan 2 menjadi 4 Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, sudah. Nah, hasil perkalian tadi silakan ditambahkan dengan 5. Sudah Pak? Ya, ditambah 5 Ibu. Kita lanjut. Hasil penjumlahan dengan 5 tadi kalikan dengan 50. Kalikan dengan 50. Ya, ini udah agak butuh 30 detik, 20 detik kayaknya mengalikan ke 50. Saya kalkulator boleh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya hasil perkalian tambahkan dengan 1772. Hasil perkalian berkalikan dari ya, ini kali 50, hasil kali 50 itu tambahkan
1772. Ya. Ya. Sudah dapat hasilnya Bapak dan Ibu? Ya. Oke. Jika hasil itu sudah dapat, kurangkan dengan tahun lahir Bapak dan Ibu, sehingga akan bersisa nanti 3 digit hasil. Kurangkan dengan tahun lahir berapa, tahun kelahiran Bapak dan Ibu. Hasilnya berapa kemarin? Hasilnya? Hasilnya 57. Oke, akan saya coba tebak. Kemarin hasilnya 57, berarti angka terakhir nomor handphonenya adalah 0. Umur Ibu 57 sekarang. Terima kasih terima kasih untuk Bu Mare. Oke, ada lagi Pak Dari? Silakan hasilnya Bu Rema. Rema. Pak Rema berapa hasilnya Pak? Berapa hasilnya? Tiga. Angka terakhir handphone Bapak adalah 3. Umur Pak Sukron hari ini adalah 36 tahun. Betul Pak? Betul. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Andri 322 sama dengan sama angka terakhir juga dengan Pak Sukron 3. Umur 32 hari ini 24. Berarti kesalahan barangkali. Pak Andri, Pak Andri 2 digitnya ini Pak. 2 digit. Angka terakhir Bapak berarti 0. Angka terakhir handphonenya 8. Berarti di sini tadi ya. Prosedurnya tadi ya. Oke, Bu Gus ada? Angka terakhir 0 ya? Enggak, tidak ada. Oke, ya. Pak Bawan, angka terakhir 9. Umur 33. Oke, berarti Bapak dan Ibu yang lain kurang konsentrasi sehingga hasilnya tidak tepat. Oke, baik Bapak dan Ibu, nanti boleh diperhatikan, boleh dicoba dengan di. Oke, baik. Terima kasih. Nah, itu sedikit ice breaking dari saya untuk kita untuk menguji sejauh mana konsentrasi masih aktif hingga saat ini. Ternyata masih aktif semua, masih. Baik. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Ya. Kita masuk ke pertanyaan pemaki Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu buka link sekolah kita. Saya di sana namanya ada dapur. Bapak dan Ibu, saya akan share sebuah dapur. Ini adalah salah satu rangkaian dari LMS. Kita dicoba untuk kita sekarang ini mulai menggunakan yang namanya pembelajaran learning management system. Dalam kesempatan ini saya menjelaskan ke Bapak dan Ibu sekalian link yang sudah saya kirim ke grup kita. Silakan Bapak dan Ibu dibuka dan langsung Ibu jawab pertanyaan pemantik yang ada pada dapur tersebut. Dan ya, dibuka linknya Bapak dan itu ada 5 pertanyaan. Ya, di sana ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Silakan dijawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan. Silakan Bapak Ibu jawab sesuai dengan pemahaman Bapak. Ya. Terima kasih. Apa ya? Coba. Kalau pakai laptop biasanya langsung. Di bisa. Sudah lucu dulu. Bapak udah lucu dulu kan? Udah start ya. Iya langsung dulu. Silakan Bapak di request lagi sekali lagi. Coba di request. Ini namanya Jambon. Jangan salah bilang ya. Ini adalah salah satu aplikasi dari LMS namanya Learning Management System yang sangat bagus kita laksanakan, kita aplikasikan di kelas. Ya. Ini silakan Bapak dan Ibu cara menjawabnya. Silakan klik salah satu, silakan klik
Udah Pak? Nah, itu Pak Surya bermain di Oh, halaman ini ingin guru kalian yang udah selesai. Karena gimana jawabnya Pak? ya Bapak dan Ibu. Apa ini? Minta undinya ini. Iya. Jadi dia akan cepat saudara. Tulis nama Ibu dulu. Ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, kita sosialisasi namanya. Jawab pertanyaannya Pak. Udah dari bagian atas. Boleh Bapak dulu Pak. Saya pernah berhenti itu adalah saya pernah berhenti untuk belajar murid dengan dengan. Silakan Bapak dan Ibu tadi di awal di seminar dijawab. Iya, dijawab pertanyaannya. Oke, untuk nomor 1 mungkin saya bantu jawab apa pertanyaannya. Ini Pak ya. Boleh Bapak ganti warna Bapak? Tuliskan dulu nama Bapak. Boleh. Baru jawab. Baik, Ibu silakan. Boleh langsung itu ada lima pertanyaan Bapak. Oh itu belum itu. Sebelum tambah jawaban dibaca dulu pertanyaannya Bapak dan Ibu biar langsung bisa nanti menjawab. Sama dulu baru jawab pertanyaan. Ya, bisa Pak? Ya, baru dijawab pertanyaan. Bisa dulu? Nanti saya bonusin nanti Bapak. Jangan dijawab pertanyaannya Bapak. Ya, iya. Jangan panik. Diklik aja. Ini kan Pak Andi Wahyudi udah ada Pak Rancut ini. Diklik aja Pak. Lanjutkan jawaban dari pertanyaannya. Kira-kira aja ke bawah. Tidak. Gambar dan pertanyaannya kepada Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Jika pertanyaan 1 sudah, lanjut ke pertanyaan 2, 3 sampai 5. Ya, siapa ya? Dia mau jawab Bapak nih. Jangan punya rekannya jangan di saya telah berpikir tentang belajar murid dengan apa Bapak yang sudah menunjukkan kebutuhan belajar murid. Ya, baik. Udah ada keras jawab? Udah nggak apa-apa, kalau nggak bisa diinter langsung jawab aja, lanjutkan dengan jawabannya aja. Ketik terus. Pertanyaannya. Jawabnya di bawah. Iya.
Lanjutkan jawabannya. Pertanyaannya kan pakai laptop lah. Punya temannya ada namanya ya? Ada siapa yang kasih tugas siapa? Bapak ya? Oh, baik Pak. Kenapa tidak di sini? Keluar. Kenapa di sini? Saya ada dari sini. Oh iya. Di sini aja. Jadi kenapa harus dituliskan namanya dulu Bapak dan Ibu supaya ketahuan dan tidak menjawab. TPI Ambandan bukan ya Pak? Oh, daerah sendiri. Di Bapak semua dapat akses edit semua. Jadi kalau dicoret-coret itu muncul Bapak dan Ibu. Iya, jadi itu banyak. Tidak apa-apa. Ya, Oke, silakan Bapak dan Ibu dilanjut pertanyaan kedua. Apa-apa, kita sama-sama belajar. Karena mungkin nanti ada pelatihan lagi muncul seperti ini, kita tidak kaget lagi. Yang mahal. Aku nggak punya Barangkali dari yang tertulis di monitor di jamur Ibu itu diacak pertanyaannya. Jadi dilihat dulu pertanyaannya di jamurnya. Ya, betul. Mati. Ambil berapa? Gimana? Demi ngaku Pak. Tidak sama. Jadi Bapak dan Ibu itu soalnya tidak sama, itu diacak. Jadi dilihat dari pertanyaannya. Yang diingat aja dulu. Password yang Ibu ingat aja dulu Pak. Yang ini belajar itu kayaknya nggak pakai yang ini. Yang ini belajar itu yang ini yang pakai yang dalam musik depilasinya iya destinasi depilasi aja passwordnya. Karena kebanyakan nama jadi di sini posisi ini terdiri dari di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah teori kontrol. Di sini berdasarkan teori William Glasser bahwasanya teori kontrol itu ada pada diri kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Dan jika kita lihat dari sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Apakah orang lain bisa mengontrol Bapak dan Ibu atau Anda Bapak Ibu yang bisa mengontrol Bapak Ibu itu? Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Sekarang objek yang kita kontrol itu apa Pak? Objek ini pasti bisa kita kontrol.
kontrol si anak tidak punya posisi kontrol dalam diri jadi keras. Belajar. Iya, dalam belajar Ada. ya ada. Itu kontrol dia. Oke, berarti dia juga posisi kontrol. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Iya. Kalau bapak yang mengontrol dirinya berarti itu adalah pemaksaan. Kita kan mengendalikan. Kalau saya mengontrol bapak, itu kehendak saya tidak. Kurang etis lah Pak. Kalau mengontrol saya. Ya, dalam hal ini kita juga dengan siswa. Kalau kita mengontrol siswa untuk dalam pembelajarannya, kira-kira inilah yang kita akan bahas. Harus mestinya siswa harus bisa mengontrol dirinya untuk tanpa eksternal, ya. Jadi intrinsik namanya. Jadi itulah budaya positif Bapak tadi. Lapangan basket 2 kali karena berlalu 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, jadi ini Bapak Ibu gambaran-gambaran yang kita sering lakukan yang tidak sesuai dengan budaya positif. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kembali seperti tadi Bapak dan Ibu, apakah penghargaan, pertanyaan kemarin dari di awal, apakah penghargaan itu bisa meningkatkan mutu belajar anak? Kita lihat di sini. Ternyata penghargaan itu malah menghukum. Penghargaan jangka pendek dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Bapak dan Ibu. Ya, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Pada saat penghargaan itu kita bisa berikan, dia akan melakukan. Pada saat kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak akan berbuat apa-apa. Kurang lebih begitu gambaran daripada penghargaan itu Bapak dan Ibu. Jadi sehingga ternyata penghargaan itu tidak begitu baik. Nah, yang kita harapkan Bapak dan Ibu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka yang memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini maksudnya Bapak Ibu, mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih tanpa rasa malu, tanpa hukuman. Bapak dan Ibu, kita akan lihat contohnya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita juga Bapak dan Ibu sebetulnya kalau di rumah kita sudah sering restitusi, tapi begitu di sekolah kita tuh restitusi kan? Kalau di rumah kan kita sering itu diskusi mencari solusi. Tapi kalau di sekolah anak-anak langsung dihukum kan? Ya, ciri-ciri restitusi begini Bapak dan Ibu. Ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ya, tawaran bukan pasangan. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri, ya, jadi mencermin. Restitusi mencari kebutuhan dasar, restitusi berfokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi Bapak dan Ibu, bukan memberikan penghukuman. Jadi kita memberikan solusi itu. Nah, di sini kita akan belajar pada posisi kontrol kita selama ini. Coba Bapak dan Ibu, kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Bisa terlihat kurang besar ya? Silo ya? Ngancur sih. Lebih tergantung ya? Iya. Nah, coba nggak apa ya? Nggak jelas ya? Dalam tidur. Nah, jadi 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu ada 5. Ya. Menghukum itu yang seperti apa? Menghardik, ya, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Saya. Ya. Oke, berarti kalau kita sering begitu Bapak Ibu, kita menghukum. Jauh daripada apa? Jauh daripada budaya positif. Sehingga anak-anak kita tidak timbul nilai-nilai budaya positif. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa melihat kamu begini, kamu seharusnya. Sehingga apa? Menimbulkan rasa bersalah kepada si anak. Posisi keluarga ketiga apa? Sebagai teman. Nah, jadi tidak di kawan-kawan membuat alasan-alasan untuk muridnya, sehingga apa? Membela murid itu kita Bapak dan Ibu. Kita posisikan sebagai teman. Yang kelima, posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, jadi sudah mulai bagus ini. Kalau
Kalau terpemantau sudah mulai bagus Bapak dan Ibu. Artinya kita apa? Kita menghitung dan mengukur. Ya, kita menilai perilaku anak-anak dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, kita mengembalikan perilakunya kepada apa? Peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Yang diharapkan dari kita adalah sebagai apa? Sebagai manajer Bapak dan Ibu. Ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Tidak lama mungkin di awal ini Bapak dan Ibu, ini sesuatu yang memang sesuatu yang baru. Tapi di sini saya ingin menggambarkan supaya mulai hari ini kita memiliki sebuah gambaran bahwasanya posisi kita selama ini dalam menciptakan murid memiliki budaya positif itu masih jauh atau sudah dekat. Kita akan lihat nanti dari proyek survei yang sudah Bapak Ibu isi yang tadi. Kenapa hal ini begitu penting Bapak dan Ibu? Karena memang kita menyadari bersama untuk mengontrol anak-anak kita, apalagi pada saat sekarang ini itu sangat sulit, ya. Sehingga dengan teknik yang cepat mudah-mudahan bisa kita memperbaiki mereka. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita berupaya menghindari poin-poin merah di sana, ya. Kita masih bisa toleransi dengan yang warna hitam. Ya, kita coba berupaya untuk menyesuaikan budaya positif dengan menjadi seorang manajer. Oke, mudah-mudahan itu ngantuk ya Bapak dan Ibu. Oke, ya. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Di mana pada segitiga restitusi itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah pada saat anak berbuat salah, ya, kita mencoba memahamkan, kita mencoba menerima perbuatan kesalahan itu dengan membandingkan kepada kita. Siapa sih yang pernah salah? Sama seperti misalnya kalau dalam ceramah-ceramah yang dua-dua manusia adalah sifat silap dan salah. Tetapi kalau kepada murid biasanya kita langsung tidak menggunakan kalimat itu. Jadi kita coba memberikan itu dengan disebut dengan segitiga restitusi. Pertama apa? Menstabilkan identitas, artinya memberi semangat walaupun dia sudah berbuat salah. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kenapa dia melakukan itu? Itu yang perlu kita cari Bapak dan Ibu. Jadi pada saat anak-anak kita nanti membuat suatu kesalahan, yang pertama kita rangkul dia dengan bahwasanya kesalahan yang dibuat itu juga itu manusiawi. Ya, setelah itu kita tanyakan, kenapa mesti berbuat itu? Kenapa mesti berbuat itu? Ya. Dan setelah itu kita kasih solusi. Ada cara lain selain daripada cara yang dibuat seperti dia untuk melakukan itu. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi bukan dihukum. Nah, akhirnya apa? Setelah dia menyadari bahwasanya dia salah, kita kembalikan ke dia apa? Menyatakan keyakinan. Apa keyakinan dia nantinya supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Jadi tidak dihukum Bapak dan Ibu. Tidak ada hukuman di segitiga restitusi. Jadi seperti yang pernah kita lihat kasus sekolah kita, ternyata dari segitiga restitusi ini, jika ternyata kita mengeluarkan siswa dari sekolah kita karena kita tidak bisa bina, yang gagal ternyata kita. Tapi di sini terima kasih masukannya dari Bapak Kepala Sekolah. Namun ternyata untuk membuat keyakinan kelas itu kita tidak dibutuhkan dan tidak diharapkan menggunakan kata jangan dan tidak boleh ada kata-kata itu Bapak. Tidak, pada saat kita membuat sebuah keyakinan semuanya harus bernilai positif. Tidak boleh hindari kata tidak dan jangan. Ya, baik, kalau untuk yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi kita angkat ke atas menjadi harus santun atau sopan. Sehingga nanti siapa yang akan kita tunjuk bagaimana sopan atau santun itu terlihat. Masuk dalam kategori tidak bicara kotor. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut, tinggal sedikit lagi Bu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kenapa anak-anak kadang-kadang bertingkah seleneh dan sebagainya? Karena apa? Ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Apa yang Bapak dan Ibu akan lihat di sini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu termasuk yang dibawa anak-anak kita ke kelas, dan kebutuhan ini yang tidak terpenuhi sehingga terekspresi dari perilaku. Yang pertama apa? Bertahan hidup atau survival, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang suka
berburu ngambil makanan kawannya, berarti kebutuhan di rumahnya tidak terpenuhi. Ya. Kebutuhan dasar itu terpenuhi. Ya, jika ada, ya masih ada itu kan suka ngambil makanan orang ya, ada. Ya, mungkin dia di sekolah kita. Yang kedua adalah penguasaan. Dia butuh apa? Dia butuh dihargai. Dia butuh menunjukkan powernya. Gitu. Ya, sehingga apa? Dia mau seperti melakukan kekerasan kepada. Nah, ini yang akan kita arahkan. Bagaimana supaya penguasaan itu tidak diberikan kepada kawan-kawannya, tetapi diambil dengan cara yang bijak. Ya, kebutuhan dasar manusia berikutnya apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kan ada yang sering terjadi pada saat siang di rumah udah diabaikan orang tua, ternyata di sekolah itu kita tidak bisa merasa menerima si anak tersebut. Dan berikutnya ada kesenangan. Nah, ini yang ada tantangan bagi kita Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana kita membuat anak itu senang untuk belajar. Sehingga dibutuhkan apa? Dibutuhkan seperti yang disampaikan kawan kelas tadi, ada ice breaking dan ada ice breaking, ada latihan-latihan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebebasan. Inilah yang akan dituju oleh kurikulum kita. Merdeka belajar. Jadi tidak dipaksakan si anak harus mengerjakan satu tugas sesuai dengan yang ditentukan oleh guru. Kalau dia suka masak, misalnya bahasa Inggris, saya ada bu apa misalnya. Jalan. Mungkin saya coba tanya dulu, Ibu Maren. Ya Pak. Apa keyakinan Ibu? Kenapa Ibu jalan dari pinggir kan dari tengah jalan? Ya terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Rai. Sesuai dengan peraturan lalu lintas, kita tahu kalau pergerakan kaki itu dikatakan sering kiri dan kalau di tengah karena kendaraan, tentu kita takut ditabrak, ya takut ada kejadian atau masalah yang tidak kita inginkan. Itu yang bisa saya dapat. Terima kasih. Tadi Bu pertanyaan pertama dari peraturan tadi ya. Berarti Ibu tidak jalan di tengah itu karena peraturan saja. Takut ketabrak. Ya. Hubungan karena tengah itu kendaraan bukan takut mati. Sekalian ya. Pak. Oke. Kita punya agama, kita tidak takut mati. Kapanpun kalau kita bilang kita tidak mati, Tuhan berkata iya. Oke, Bu Duli, ada yang kalau jalan tidak ke tengah. Tapi saya keliru. Ya pasal benar tergantung masing-masing, yang pasti kita harus jalan sesuai dengan aturan itu aja. Kalau kita melanggar itu pasti akan terjadi kesalahan dan akan berganti. Ada yang bisa. Selamat sore Bapak Ibu. Di sini saya menjawab bertanggung jawab seperti apa contohnya. Seperti saya kepala perpustakaan di sekolah, saya selalu menekankan kepada siswa-siswi kita untuk melakukan pekerjaan perpustakaan itu. Contohnya, saya memberikan tiket kelas harian. Tujuannya saya membagi tiket tugas harian agar semua siswa di TP Laksana mendapat giliran setiap minggunya untuk ke perpustakaan dan bertanggung jawab atas pelatihan perpustakaan tersebut. Terima kasih. Jadi tanggung jawab ini terlihat Pada saat mereka meminjam dan mengembalikan. Oke, tanggung jawab adalah memberikan dan mengambil. Nah, bertanggung jawab itu dia terlihat seperti apa, Bu Delima? Tidak terlihat lawannya. Lawannya. Berarti kalau tanggung jawab itu dia orang yang bertanggung jawab tidak terlihat seperti apa? Harus bisa dibalikan. Yang tidak terlihat contohnya Pak, seperti yang sebelumnya sebelum adanya tiket, pengambilan buku itu diambil secara acak, bukan berdasarkan tiket kelas. Jadi selama tiket itu belum ada, buku ampunan dulu Pak. Seperti itu. Jadi kalau saya tanya, ini siapa yang ambil buku? Semua nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi itu. Lanjut ke Bu Agus. Bu Agus, keyakinan menghargai itu terlihat seperti apa barangkali Bapak Ibu? Apakah di sesama kita guru atau di tingkat siswa? Silakan. Di tingkat siswa mungkin.
Kalau menurut saya saling menghargai itu semua pertama mereka di sekolah dulu. Apabila siswa ada memberikan pendapat misalnya presentasi, jadi saya berharap teman-temannya yang di belakang untuk menghargai teman yang di depan ini, apapun pendapat yang diungkapkan teman yang di depan itu, mereka harus diam. Mereka harus diam menyimak apa yang disampaikan temannya. Apabila begitu istilahnya menyimpang menurut mereka, mereka harus tetap menghargai pendapat temannya yang di depan ini apabila mereka berbicara. Memperhatikan pada saat memperhatikan. Kita jelaskan dulu tentang keyakinan kelas. Ini yang saya sampaikan tadi. Mungkin tambah sedikit pula. Bapak saya nggak suka sekali. Ini apa? Iya kan? Ini malam itu. Ini waktu saya dulu deh kan. Nah.
Lebih sehingga lebih percaya diri. Sekarang lebih percaya diri ya. Setelah memiliki keyakinan lebih percaya diri. Oke. Yang lain boleh silakan. Aku bakal dapat surga, bakal membuktikan orang tua kalau aku bisa sukses walaupun sekarang detik ini orang tua bermereka di kerajaan luar luar biasa. Jadi oke, Bapak dan Ibu, kira-kira demikian caranya yang dapat kita lakukan untuk menyentuh dan untuk mengumpulkan rasa keyakinan anak kita itu sehingga nilai-nilai budaya positif itu terbangun di lingkungan sekolah. Begitu kira-kira tadi untuk langkah-langkah untuk membuat kesepakatan keyakinan. Satu hal lagi mungkin yang bisa saya bagi Bapak dan Ibu terkait penerapan dari segitiga diskusi yang tadi pada saya jelaskan agak membawa rasa ngantuk gitu ya. Tapi aplikasinya Markus selalu menyebut-nyebut nama orang tua saya di kelas, Pak. Sudah habis kesabaran saya, Pak. Saya patahkan penggarisnya, Pak. Bapak tidak ingin membahas siapa yang salah. Bapak lebih tertarik menyelesaikan masalah ini. Bercanda itu bagus dan menjaga nama baik juga berlaku terpuji. Apakah perilaku kalian ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. mereka bisa menjelaskan kesalahan sendiri dan mencari solusinya. Kalian dapat bercanda dan menjaga nama baik tanpa harus merugikan orang lain. Iya dulu, Pak. Iya Pak, saya membuat masalah ini Pak. Kalian bagaimana Markus dapat menyelesaikan masalah ini? Saya akan memaafkan dia jika dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak bercanda dengan nama orang tua saya di WhatsApp group. Di sini aja nih tidak bisa di WhatsApp grup kelas. Jadi saya malu kalau di WhatsApp grup sekolah dan juga akan merusak penggaris grup. Tidak, kamu berani berbuat tapi malah bertanggung jawab. Kalau kalian melakukannya sama-sama, bagaimana? Kurang lebih itu Bapak dan Ibu fungsi dari segitiga diskusi untuk kasus 2 orang. Ini untuk kasus 1 orang. Kenapa kamu terlihat begitu sedih dan kesal tadi? Siapa yang tidak sedih kalau dituduh koruptor, Pak? Saya juga sangat malu jadinya. Saya tidak koruptor, hanya saja pinjam uang sementara. Siapapun akan kesal dan sedih jika dituduh tidak benar. Pastinya kamu melakukannya untuk hal yang penting bagimu. Saya memakainya untuk mengganti botol minum Ayu yang saya nyalakan kemarin, Pak. Bertanggung jawab adalah perilaku satria dan teladan. Kamu harus tetap bersikap seperti itu. Tetapi menambahkan dengan sikap yang lebih terpuji lagi. Apa nilai yang kita yakini di kelas kita? Kita harus jujur dan amanah, Pak. Baik Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu pasti memiliki teknik yang jauh lebih bagus
dari apa yang mungkin sudah bisa saya share dengan Bapak dan Ibu, dengan catatan kita berangkat dari teori kebutuhan tadi dan juga penerapan institusi, sehingga kita adalah tempat mengadu anak. Kita adalah tempat mereka menemukan jati dirinya. Kita adalah tempat mereka untuk membangun nilai-nilai positif dalam dirinya, sehingga baik di depan kita maupun di luar lingkungan sekolah kita, hal-hal baik akan tetap terperankan oleh anak-anak kita. Bapak dan